Keberadaan headphone yang satu ini menunjukkan bahwa kemarin Vio FT1 bukanlah hanya kebetulan Vio bikin headphone bagus, tapi mereka beneran bisa bikin headphone yang bagus di harga yang bersaing. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan inilah review gue untuk Vio FT1 Pro, headphone open back planar dari Vio. Dan sebenarnya thank you dulu untuk Indonesia yang sudah mengirimkan sampel review ini ke gue untuk di-review, dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Dan kalau kalian tertarik untuk beli sendiri, gue juga kasih link pembelian Tokopedia di description di bawah. Gue pribadi selalu mengapreciate produk-produk yang memberikan hard case dan yang berguna seperti ini. Hard case-nya bentuknya rada kayak alpukat sebenarnya. Ini dengan bagian bawah yang rada tebal seperti ini. Tapi buat gue secara fungsi ini bekerja dengan baik, bisa nyimpan headphone-nya dengan oke. Di sini gampang dibawa, dan yes, ini hard case, jadi gue lumayan pede untuk dibawa jalan-jalan, misal dibawa jalan-jalan ya. Nice, Vio. Oke, kita ngebahas tentang headphone-nya sekarang. Nah, di sini headphone-nya, gue pribadi ada ngerasa untuk yang tampilan dulu. Ear cup-nya ini not really my favorite ya. Karena maksudnya gue udah review FT1 yang biasa, itu kan pakai wood ear cup-nya. Dia pakai kayu, di sini pakai plastik. Dan buat gue plastiknya juga nggak terlalu kelihatan gimana-gimana, nggak terlalu kelihatan spesial. Jadi kalau misalnya gue nggak tahu gitu, gue pribadi ngerasa FT1 kelihatannya lebih premium sedikit. Padahal FT1 Pro ini yang versi lebih ya Simply Pro-nya. Selain itu, kalau misalnya kalian udah pernah coba pegang FT1, ini basically mirip banget. Mulai dari headband-nya yang dilapisi padding tebal seperti ini, bagian atasnya ini seperti protein leather, dan bagian bawahnya ini kayak alcantara atau kayak sedikit blue drew gitu ya bagian dalam sininya. Kalau misalnya bisa lihat ya, aduh zoom banget nih. Nah tuh kelihatan ya, dia ada kayak blue drew begitu. Lalu kemudian kalau misalnya kita bahas secara hinge-nya, ini pengaturan ear cup-nya ini pakai bahan metal, dan di sini juga headband-nya metal ya by the way. Ini pakai bahan metal juga di sini, dan digepit sama bahan plastik tebal di sini. Nah, walaupun kelihatannya cukup berasa kuat, gue ngerasa kualitasnya cukup oke di bagian adjustment-nya ini. Cuman ini nggak terlalu ngelock ya waktu kita adjust. Jadi mungkin ketika ditaruh di kepala, itu baru bisa di-adjust lagi. Karena kadang ketika gue pakai headphone ini ke kepala gue, ini kadang kayak kegeser sendiri karena rada nggak terlalu ngelock. Di sini sebenarnya ada lockingnya, lihat nih, ada garis-garis, tapi nggak terlalu ngelock aja sama lo. Bahannya metal semua. Untuk ininya juga semua persis sama yang FT1. Kan bisa gerak-gerakin sedikit untuk si ini ear cup-nya ini, dan ear cup-nya ada kayak sedikit pegas. Jadi kalau misalnya kayak gini nanti dia balik lagi nih. Ini ada pegasnya. Lalu untuk ear pad-nya sendiri ini bahannya hybrid. Bagian dalamnya kan bisa lihat ini ada tulisan R dan L di sini di dalamnya. Dan ini berasa pakai foam lumayan tebal di sininya, di dalamnya. Lalu ini juga angled ear pad, jadi kelihatan di bagian belakang itu lebih tebal dibandingkan bagian depan. Dia bahannya yang luaran sini semacam fake leather atau protein leather. Sininya bahannya fabric, dan bagian dalam sininya, sini yang lingkaran dalamnya ini lagi-lagi pakai fake leather atau protein leather. Untuk kabelnya sendiri ini detachable, cukup tebal. Ini one pole ya untuk each, untuk right dan leftnya. Nah, gue sukanya di sini, gue mendapatkan sudah untuk kabel yang 4.4 balance, dimana untuk headphone yang plain terutama, ini gue ngerasa memang dibutuhkan. Jadi overall begitu build quality-nya sebenarnya cukup oke, cuman tampangnya aja not my favorite. Secara penggunaan dan fit, gue cukup suka headphone ini. Cuman mungkin satu yang gue mesti kritis, yaitu di bagian headband adjustment-nya ini. Karena walaupun dia ada sedikit klik-kliknya gitu, berasa, tapi kayak berasa agak close dibandingin beberapa brand yang pernah gue review ataupun gue coba. Jadi nggak terlalu ngunci gitu untuk ukurannya. Tapi anyway, untungnya secara fitnya itu enak banget. Dan kalau misal udah dipakai gini, kadang karena dia geser-geser sendiri pas dilepas, gue adjust lagi waktu dipakai begini. Nah, tapi kalau udah dipakai, di-adjust begini, ini udah enak banget. Dan dia nggak tiba-tiba turun sendiri atau gimana-gimana. Nah, kalau udah kayak gini, ini juga dia open back. Dia cuman nggak se-open kayak Hi-Fi-Man Unveiled gitu ya. Jadi masih ada sedikit berasa volume di luar tuh sedikit berkurang. Tapi kalau gue kayak gini, ini masih kerasa banget sekitar gue. Dan gue ngerasa ini headphone yang sangat nyaman dipakai. Secara clamping force-nya tidak terlalu menekan kepala gue. Di atasnya ini bantalannya juga enak, gue bisa pakai lama-lama dan adem. Gue suka ini kadang-kadang
ketika gue pakai ini dan AC gue belum dingin gitu ya, itu gue nggak keringetan nggak apa, jadi memang ini headphone cukup adem. Dan kabelnya walaupun tebel begini, tapi gue nggak ngerasa keganggu karena memang ini anyway buat home use. Nah, gue jelas harus puji headphone ini karena by tuningan, lihat aja frekuensi response-nya, dia bisa dikategorikan netral yang cukup proper. Dari baseline-nya itu cukup flat, dia area sampai ke sub bass, sampai mungkin roll off cuma di area 30-40 Hz ke bawah, tapi mostly itu dia bisa flat. Lalu ear gain di 3 kHz juga cukup proper, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, nggak sampai mendelep, dan juga nggak sampai level shouty, at least buat telinga gue. Cuman memang ada kayak di 1-2 kHz tuh nggak terlalu naik, tiba-tiba rada naik di 3 kHz, rada kayak sensasinya hi-fi man, atau kalau misalnya di IEM kayak Twistura Sigma. Tapi anyway, buat gue ini ear gain yang masih cukup proper, dan treble-nya juga well extended tanpa ada peak-peak aneh. Nah, jadi suaranya yang gue dengar overall adalah ya memang proper netral aja. Dia bisa pukul bassnya itu bisa sampai dalam, tapi nggak ada yang berasa dimajuin, nggak pernah terlalu tebel, nggak pernah terlalu tipis, sekedar adaan aja, ya tipikal netral, tapi gue sukanya itu depth-nya dapat, kedalamannya dapat, dan kalau misalnya lagunya EDM, dia masih bisa memberikan respons bass yang bagus, mukulnya itu tetap asik. Walaupun begitu, jelas ini adalah bukan buat bass head, karena ini tipe suara yang netral. Nah, area vokalnya juga sama, ini ya gue bisa kategori sebagai proper neutral headphone, karena gue dengar suara vokal cowok ataupun vokal cewek itu very well balanced di sini. Kecuali di area, karena dia 1-2 kHz ada turun, lalu 3 kHz ada menukik tinggi. Kadang di beberapa lagu yang focusing banget di area upper mid range, bisa kerasa, oh ini memang sedikit nyarahnya tuh ke upper mid range dibandingkan lower mid range-nya. Kayak transisinya tuh agak tiba-tiba loncat sedikit. Tapi ini sedikit banget, sangat minor, yang to be honest, gue nggak terlalu peduliin, dan gue nggak terlalu nyadar di kebanyakan lagu, cuman di beberapa lagu khusus yang mungkin vokalnya tipis aja. Tapi selain itu gue ngerasa ini very well tune, proper, extension vokal juga terasa, teriak vokalnya berasa. Lalu kemudian di area treble juga berasa cukup smooth dengan extension yang bagus. Cuman gue ngerasa ada sedikit pick kalau misalnya ada rekaman lagu yang jelek banget. Jelek biasa itu no problem, jelek banget kayak dengerin lagunya Phil Collins, Son of Man. Itu Son of Man dari soundtracknya Tarzan. Ya itu jujur aja masih noticeable di sini, bisa lumayan revealing kalau misalnya rekamannya busuk banget. Tapi selain itu buat gue ini adalah headphone yang proper netral. Bassnya flat, line sampai ke sub bassnya gue masih bisa dapat. Kecuali di ujungnya aja sedikit roll off. Vocal ear gain-nya juga cukup pas, at least buat telinga gue ya. Tergantung sensitivitas, lagi-lagi tergantung sensitivitas telinga kalian. Kalian mungkin bisa ngerasainnya sedikit too forward di area upper mid range, tapi buat gue ini cukup pas. Dan juga untuk treble-nya smooth, dan ya overall gue bisa bilang ini proper buat kebanyakan jenis lagu kalau misalnya kalian suka dengerin lagu-lagu dengan kategori profil suara yang netral seperti ini. Nah, tapi anyway, kalau misalnya at least kayak gue ya, gue udah lumayan adjusted sama beberapa IEM yang netral, jadi gue tuh biasa dengerin lagu EDM itu masih fun-fun aja di sini. Nah, secara teknikal dia juga cukup bagus di harganya, karena basically kalau misalnya kita ngomong harga 3 juta, ya mau nggak mau perbandingannya adalah beberapa andalan gue seperti Hi-Fi Man HM400 SE, lalu juga lawannya dia sendiri yaitu versi yang non-pro-nya Vio FT1, ataupun dari Hi-Fi Man Sundara Closed Back yang harganya udah diskon cuma sekitar 2 jutaan. Nah, buat gue dari semuanya ini, paling menonjol adalah FT1 Pro ini. Dengan suara yang paling netral dan paling bening, clarity dan resolusinya juga paling bagus. Jadi ya basically gue ngerasa ini secara teknikal, walaupun lu denger mungkin suaranya rasa biasa aja, tapi ketika lu bandingin sama yang lain, lalu kemudian lu pakai device yang proper, lu bakal ngerasa bahwa ini adalah jelas bersaing banget di harganya, bahkan bisa dibilang simply the best yang gue coba di budget sekitar 3 jutaan. Nah, seperti yang gue bilang ya, sebenarnya perbandingan ini tuh lebih ke price point-nya sendiri. Kalau misalnya dibandingin sama yang non-pro version Vio FT1, jujur aja secara looks, secara tampilan estetika, gue lebih suka Vio FT1 biasa. Mungkin karena yang ini pakai plastik, sedangkan FT1 biasa pakai wood cup, somehow a little bit more premium kesannya. Headband-nya sama persis, cuman gara-gara ini pakai plastik, itu pakai kayu, jadi sedikit berasa lebih ya mewah aja. Tapi kalau misalnya didengar ini masih berasa lebih bening, lebih netral, resolusi juga lebih baik. Cuman bedanya yang itu close back, yang ini open mic. Jadi yang tadi Vio FT1 itu bisa dipakai di publik, bisa pakai di luar, ini jelas nggak bisa.
Nah, cuman View FT1 juga punya keunggulan di bagian timbre, itu lebih natural. Walaupun ya kalau misalnya kita ngomong secara overall suara, kalau penilaian gue masih bilang FT1 Pro ini better. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan Sundara Closeback juga sama. Sundara Closeback itu tipenya buat yang nyantai aja. Dia nggak terlalu revealing, dia nggak terlalu netral seperti ini. Itu bahkan buat vokalan tipe yang nyantai. Jadi tipenya sudah berbeda. Yang ini buat yang lebih tuningnya netral. Nah, kalau misalnya dibandingkan juga dengan sebutlah HiFi HM400 SE untuk sama-sama tuningan yang cukup netral, ini sudah menggantikan tempat HM400 SE. Lebih gampang di drive, fittingnya lebih enak, suaranya lebih natural, lebih netral juga, dan lebih bening overall. Jadi ya, bye-bye HiFi HM400 SE. Buat gue ini jelas penggantinya dengan value yang lebih baik, nambah dikit gitu, lu dapetin si FT1 Pro ini. Mungkin yang tanya lagi, Bang, gimana dibandingin sama beberapa ayam yang rada mahal dikit? Sebutlah budget 5 jutaan, kan gue menjagokan HiFiMan Sundara dan juga Aune AR5000. Nah, Aune AR5000 dan Sundara buat gue kalau digabung, itu kan sama-sama netral profilnya. Aune AR5000 netral tapi lebih smooth, ala dynamic driver, timbre-nya, sedangkan Sundara itu netral tapi sedikit kering dan bisa agak lebih tajam, lebih critical, lebih revealing juga di beberapa lagu. Kalau digabung, dia tidak se-smooth Aune AR5000, tidak se-open AR5000, tapi tidak sekering ataupun setajam, se-analytical Sundara. Ini jadi kayak di tengah-tengahnya. Dan sejujurnya, walaupun tidak sedetail, se-revealing Sundara, buat gue karena sifatnya yang somehow lebih smooth dan juga lebih natural, lebih bisa nyantai, gue lebih bisa dengerin lama si Vio FT1 Pro ini. Belum lagi ditambah HiFi Sundara itu di bagian hinge-nya nggak bisa digerak-gerakin. Ini walaupun nggak sampai 360 derajat, lebih bisa digerakin, jadi lebih nyaman di kepala gue dan lebih bisa fit aja. Nah, ini makanya kalau misalnya lihat review gue waktu itu tentang Keywirs Ellipse yang gue bilang budget 1 juta netral, cuman agak nanggung. Nah, ini kalau bisa nabung 3 juta nih sekalian nih. Ini udah proper, fittingnya enak, suaranya netral, mantep, dan beningnya dapat tapi nggak terlalu agresif, nggak terlalu kering juga. Overall gue sangat suka FT1 Pro ini. Apakah lebih suka dari FT1? To be honest, tidak. Karena FT1 sedikit lebih natural secara timbre. Gue masih bisa ngebayangin kadang gue dengerin FT1 misal untuk lagu-lagu yang vocalan jazz atau gimana. Tapi kalau ini gue lebih bisa ke kebanyakan genre. Jadi overall gitu aja. Amazing Vio, dan lucunya gue lebih suka Vio FT1 dan FT1 Pro ini dibandingkan FT5-nya dia yang lebih mahal. Buat gue ini menunjukkan Vio ngerti cara tuning dengan budget yang bersaing. Jadi gitu aja. It's an amazing product from Vio. Overall, really recommended di budget 3 jutaan. Dan kalau misalnya kalian tertarik pengen beli sendiri, gue juga kasih link di description di bawah. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.